adik-adik remaja masjid, para pemuda kebanggaan baginda Rasul Muhammad SAW. Tentunya adik-adik ini adalah para peminat media sosial. Di medsos kita sering banyak melihat hashtag ya. Kalau dulu hashtag ganti presiden ya. Ada plesetan ganti mobil, ganti rumah, ganti istri. Alhamdulillah, ini hanya selentingan saja. Nah, banyak juga hashtag yang memotivasi. Hashtag hijab bersama, hashtag hijrah bersama. Nah, untuk adik-adik remaja masjid, khususnya Masjid Rodotul Jannah, ayo hashtag sholat subuh berjamaah bersama-sama di Masjid Rodotul Jannah. Buat hashtag itu sebanyak-banyaknya. Dan ayo pelan-pelan kita semuanya berusaha untuk aktif, semangat, beribadah dan istiqomah sholat subuh berjamaah. Minimal seminggu sekali sesuai program yang telah kita canangkan. Kenapa kita harus berusaha untuk istiqomah sholat, utamanya sholat subuh berjamaah di masjid? Tentunya banyak fadilah, banyak keutamaan, banyak manfaat yang akan kita dapatkan dari amaliyah sholihah ini. Adik-adik remaja masjid rahimakumullah, tentunya kita hidup di dunia ini banyak sekali problem, banyak sekali masalah, banyak sekali kegelisahan, kegundahan, kegalauan di hati kita. Ketika kita meniti karir, ketika kita belajar, ketika kita mau berusaha, mau meniti atau membuat usaha-usaha, tentunya banyak halangan, rintangan, utamanya rasa malas dalam diri kita. Dan itu membuat usaha kita gagal, semua yang kita rencanakan gagal dan menimbulkan masalah dan problem. Itu bagian dari sunnatullah yang ada di dunia ini. Tentunya kita harus pintar-pintar, kita harus punya siasat, kita harus punya metode dan cara bagaimana mengatasi segala problem yang kita hadapi. Adik-adik sekalian, kalau kita lihat sejarah baginda Rasul Muhammad SAW ketika awal-awal dakwah, awal-awal bi'tsah, beliau diangkat menjadi nabi, juga banyak halangan, banyak rintangan, banyak masalah-masalah yang beliau hadapi. Beliau diintimidasi, beliau didiskriminasi, beliau bahkan diusir dari Mekah. Adik-adik sekalian, puncaknya beliau ketika kehilangan dua sosok orang yang beliau cintai, yaitu pamanda beliau Abu Thalib dan istri beliau Sayyidah Khadijah Kubra. Nah, Abu Thalib memang dalam riwayat-riwayat mati atau wafat dalam keadaan kafir, tapi ada riwayat juga yang mengatakan beliau masuk Islam setelah wafat. Allah alam bisawab, kita tidak bahas itu. Sedangkan Sayyidah Khadijah adalah istri tercinta, orang pertama yang beriman kepada Nabi. Ketika Nabi dapat wahyu, beliau pulang ke rumah, kemudian dalam keadaan gemetar, beliau diselimuti oleh istrinya Sayyidah Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku." Kemudian setelah diselimuti beliau tenang, kemudian beliau bangun dan mengatakan, "Qad intaha waqtur rahah," sudah selesai waktu istirahat. Saya umirtu an undiran nas, saya diperintah untuk memberikan peringatan kepada para manusia, kepada seluruh manusia. Wa man da'atmu wa man yastajib, siapa yang akan aku dakwahi, siapa yang akan menerima aku. Ketika beliau dalam keadaan seperti itu, Sayyidah Khadijah menenangkan dengan mengatakan, "Inni mu'minatun bik, inni musaddiqatun bik, wa mu'minatun bi rabbik." Saya yang pertama kali, saya yang beriman kepadamu, saya yang mempercayaimu, dan saya beriman kepada Tuhan. Jadi Sayyidah Khadijah adalah yang pertama beriman kepada Nabi. Nah, pada saat itu Sayyidah Khadijah wafat. Paman beliau walaupun kafir tapi membela Nabi, membela dakwah Nabi. Abu Thalib juga wafat. Akhirnya pada waktu itu Nabi sangat gundah, Nabi sangat galau, Nabi resah dan gelisah. Nabi dalam situasi yang sangat sedih.
Makanya tahun itu terkenal dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Nah, pada saat beliau sudah di puncak kesedihan, di puncak masalah, maka Allah datangkan sebuah solusi, Allah datangkan sebuah media, Allah hadiahkan sebuah hadiah yang luar biasa kepada beliau, termasuk kepada umat beliau, yaitu Allah isra'kan perjalanan dari Mekah ke Madinah, kemudian ke Baitul Maqdis, ke Palestina, kemudian dimi'rajkan, mi'raj, Isra Mi'raj, naik dari Baitul Maqdis ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Nah, perjalanannya panjang, tapi intinya pada peristiwa ini Nabi mendapatkan sebuah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatasi semua masalah yang ada, yaitu hadiahnya adalah berupa perintah sholat 5 waktu. Jadi adik-adik sekalian, ketika ada masalah, banyak masalah, maka sholatlah. Kita sholat. Sholat itu memang media sarana taqarruban ilallah, pendekatan diri seorang hamba kepada Allah. Tapi fungsi sholat di sisi lain adalah sebagai untuk mengatasi semua masalah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah tolong kalian semua kepadaku, tentunya kepada Allah maksudnya, dengan sabar dan sholat. Oleh karenanya mari kita sholatnya kita tingkatkan, jangan sampai bolong-bolong, na'udzubillah min dzalik. Kita rutinkan barang hanya 5 menit, 10 menit kita sholat kepada Allah. Nah, lebih utama lagi sholatnya di masjid, ya, pahalanya sangat besar sekali. Kemudian sholat yang paling unggul, sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat subuh. Kalau dari dalil Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim, aqimis sholata liduluqis syamsi ila ghasyakil laili wa qur'anil fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sejak tergelincirnya matahari, sholat duhur maksudnya, ila ghasyakil laili, sampai malam, sampai tengah malam isya, wa qur'anil fajr, dan sholat subuh, inna qur'anal fajri kana mashhuda, karena sholat subuh itu di waktu fajar itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam, kira-kira jam 2 atau jam 3 malam. Kemudian Allah menerima semua doa, menerima semua taubat, menerima semua istighfar. Kemudian Allah sebelum kembali ke Mustawah, kembali ke Sidratul Muntaha, itu masih ada di waktu subuh. Jadi di waktu subuh adalah sedekat-dekatnya hamba kepada Rabb-nya. Makanya doa-doa insya Allah di waktu subuh lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, subuh dan asar itu adalah waktu pergantian malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Tentunya subuh dan asar itu berkumpulnya para malaikat. Ketika para malaikat berkumpul, ada 2 yang dilakukan. Yang pertama, memintakan istighfar, membacakan istighfar, minta ampun kepada orang-orang yang beribadah di waktu subuh dan asar. Yang kedua, mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan di waktu subuh dan di waktu asar. Tapi masih lebih utama waktu subuh. Di riwayat lain disebutkan, man shallal bardain jama'atan fil masjid dakhalal jannah bighairi hisab. Barang siapa yang sholat bardain, 2 dingin, maksudnya sholat subuh dan sholat asar, jama'atan fil masjid, berjamaah di masjid, dakhalal jannah, maka akan masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Mari kita semangat untuk sholat 5 waktu dengan aktif, utamanya sholat subuh berjamaah di masjid. Kenapa? Karena sholat subuh ini paling berat. Insya Allah kalau sholat subuhnya sudah istiqomah berjamaah di masjid, sholat duhur, asar, maghrib, isya insya Allah lebih ringan. Seperti itu. Oleh karenanya, mari kita semua tingkatkan amaliyah ibadah kita mulai dari sejak muda, mulai dari sejak remaja. Insya Allah kalau sudah terbiasa, ke depan semakin mudah dan semakin berkah. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat, barokah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.